beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk membuka perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Perkenalkan, nama saya Fatia Pulungan dengan nomor absen 28 sebagai pemateri dari kelompok 6. Terima kasih, Bunda. Kaki berlari mengejar belalang, belalang dapat rupanya jantan, mana yang elok bawa pulang, tapi yang buruk tolong ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Krisnawati. Jalan-jalan ke Pantai Lovina, sempatkan diri menyantap ayam. Nama saya Nabila Alia Humaira sebagai pemateri kelompok 6. Baik semuanya, perkenalkan, nama saya Aprianti dengan nomor urut absen 30. Di sini saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitra Fadila. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kesantunan bahasa Melayu. Kesantunan dari kata santun, bermakna kepribadian yang halus dan baik-baik budi bahasanya maupun tingkah lakunya. Kesantunan disebut juga dengan adab, yakni sebuah tingkah laku serta tutur kata yang halus atau sopan, budi bahasa ataupun budi pekertinya. Santun atau adab bagi orang Melayu merupakan pertarungan dan mahkota dalam pergaulan sosial. Tutur kata adalah inti dari kegiatan yang disebut bahasa. Menurut Raja Ali Haji, untuk disebut beradab dan sopan itu orang perlu mengetahui ilmu wa al-kalam atau pengetahuan dan bahasa atau percakapan. Dalam adat dan budaya Melayu, bahasa memiliki fungsi yang utuh sebagai berikut. Yang pertama, ada sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan penerimaan pesan atau pernyataan pikiran dan perasaan. Dan yang kedua, sebagai penandaan jati diri untuk menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut. Yang ketiga, sebagaimana cerminan budi, yaitu pemantulan gambaran pribadi seseorang sebagai makhluk sosial. Kesantunan bahasa Melayu. Dalam adat dan budaya Melayu, pemakaian bahasa dibedakan menjadi 3 kelompok. Nah, yang pertama itu ada bahasa mendaki. Digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua atau yang lebih rendah kedudukannya terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya. Yang kedua, bahasa mendatar. Digunakan antara sama sebaya atau yang kedudukannya setara. Dan yang ketiga, itu ada bahasa menurun. Digunakan oleh orang yang lebih tua atau yang lebih tinggi kedudukannya. Mengenal Arab Melayu. Arab Melayu adalah aksara utama dalam penyebaran bahasa Melayu di Nusantara yang sepantun dengan dakwah syair agama Islam pada abad ke-12 Masehi. Disebut Arab Melayu karena merupakan huruf-huruf Arab yang sengaja diubah untuk mewakili bunyi bahasa Melayu seni penulisan. Ini juga dikenal dengan sebutan Jawi, Jawe, Kawung, dan untuk tulisan Arab yang berbahasa Jawa disebut Jagon. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh orang Melayu, di antaranya upaya pembakuan kaidah, kemunduran Arab Melayu, dan kebangkitan Arab Melayu kembali. Adapun hakikat kaidah dalam Arab Melayu di antaranya huruf hijaiyah, huruf ela, dan huruf Melayu. Jadi teman-teman, inilah huruf-huruf dalam bentuk Arab Melayu dan ini beberapa contoh kata dalam bahasa Arab Melayu. Bismillah. Pertama yang akan kita bahas adalah kata berbunyi O. Contoh-contoh kata berbunyi O seperti sado, jago, bola, pori, noda, coba, dan lain sebagainya. Yang berbunyi O maka harus ditambahkan dengan ailah waw. Berikut ini adalah contoh-contoh kata dan cara. Adalah kata berbunyi E. Contoh-contoh kata berbunyi E seperti lele, sate, meja, pena, pare, toge, dan sebagainya. Maka
Setiap suku kata yang berbunyi E harus ditambahkan dengan ailah ya. Berikut adalah contoh. Sudah kita lihat tadi E atau kita sebut juga E lemah. Contoh-contoh katanya adalah kera, peti, lesu, tebu, jera, reda, dan lain sebagainya. Untuk kata yang berbunyi E tidak diberi ilah apapun. Sedangkan suku kata keduanya diberi ilah alif, ya, atau waw sesuai dengan bunyinya. Nah baik, dalam sastra Melayu ada 11 contoh nih. Yang pertama adalah pantun. Secara etimologi, bahasa dalam Melayu, kata tun dapat diartikan arah, pelihara, dan bimbing, seperti ditunjukkan oleh kata tunjuk dan tuntun. Berdasarkan pendapat ini, kata pantun merujuk pada pengertian pemakaian bahasa yang sopan, santun, beretika, teratur, dan tersusun. Nah, contoh pantun itu ada pantun adat, pantun berkait, pantun jenaka, pantun percintaan, pantun nasihat, dan pantun sindiran. Kemudian, syair. Syair bermula dari tradisi tulis, namun dalam masyarakat Melayu, genre ini kemudian masuk ke wilayah persembahan lisan. Dokumen syair Melayu dipercaya dari Hamzah Fansuri dan murid-muridnya yang menghilangkan kewibawaan Melayu di pentas sastra dunia hingga ke masa kini. Syair yang terkenal di masyarakat Melayu Riau adalah syair ikan terumbuk. Syair ikan terumbuk adalah genre sastra alegoris. Berbagai pakar sepakat menilai syair ikan terumbuk merupakan sebuah teks jenius dari kebudayaan Melayu. Dalam arti, sebuah teks yang mempunyai banyak hubungan dengan dunia Melayu dari masa ke masa. Kemudian gurindam. Gurindam adalah salah satu jenis puisi yang memadukan antara sajak dan peribahasa. Asal-usul perkembangan gurindam memang membingungkan, dari lisankah atau tulisan. Gurindam yang paling masyhur di alam Melayu adalah Gurindam 12, Raja Ali Haji yang ditulis pada tahun 1846. Kemudian ada mantra. Mantra atau mantra adalah ucapan bernada magis yang digunakan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Melayu tradisional. Mantra dapat digunakan sebagai pelangkah, penjaga diri, penjaga harta benda, penyampaian maksud, permohonan, atau pengharapan untuk permainan rakyat, dan juga untuk permainan dan rakyat, termasuk olahraga dan sebagainya. Kemudian ada peribahasa. Peribahasa genre ini menyampaikan secara lisan dalam bentuk kalimat, kiasan, atau kalimat yang digunakan tidak dalam arti sebenarnya. Sebuah istilah yang digunakan untuk memberi atau kekilapan seseorang. Nah, kemudian ada sloka.
Sloka berasal dari bahasa Sanskerta, yakni sloka atau shloka, yaitu suatu bentuk genre non-naratif yang terdiri dari 2 baris. Tiap-tiap baris mengandung lebih dari kurang 16 suku kata, tersusun dalam 4 unit. Sloka sebenarnya dari segi rangkap berbentuk bebas dan tidak mempunyai bentuk tertentu. Sloka digunakan oleh masyarakat kurang lebih sama dengan fungsi peribahasa, yakni sebagai ajaran moral, sindiran atau ejekan, atau ungkapan perasaan. Nah, kemudian adalah hikayat. Kata hikayat berasal dari kata kerja bahasa Arab yang berarti memberitahu dan menceritakan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini diterjemahkan sebagai story, tell, naratif, atau historical account. Nah, hikayat pada umumnya mengisahkan tokoh sejarah meskipun banyak motif dan varian lainnya, seperti hikayat hang tua, hikayat siak, dan sebagainya. Selanjutnya adalah dongeng. Dongeng merupakan genre sastra naratif manusia Melayu paling awal setelah mitos. Berbeda dengan legenda, dongeng adalah genre cerita rakyat lisan yang dianggap tidak benar-benar terjadi oleh khalayaknya. Contoh dongeng diantaranya yaitu asal mula nama Kundur, asal mula kerajaan Bukit Batu, asal mula kota Pekanbaru, dan juga sebagainya. Kemudian adalah legenda. Istilah legenda berasal dari bahasa Latin, legere, yang berarti genre naratif atau prosa rakyat yang mempunyai kisah sebagai sesuatu yang dianggap benar-benar terjadi. Legenda seringkali dianggap sebagai sejarah kolektif suatu masyarakat atau folk history. Menurut J. Hal Burpen, beliau membagi legenda ke dalam 4 jenis, yaitu legenda keagamaan, legenda alam gaib, legenda perseorangan, dan legenda setempat. Nah, kemudian adalah cerita jenaka. Cerita jenaka dalam alam orang Melayu cenderung menggambarkan kebodohan watak tokoh. Namun, ada juga yang cerdik, absurd seperti yang adalah seperti bodoh. Sifat bodoh tersebut akibat dari menafsirkan sesuatu perintah yang menyebabkan watak jenaka itu melakukan aksi yang menimbulkan kelucuan. Dan yang terakhir yaitu tambo, yaitu genre sastra tertulis yang memisahkan sejarah kejadian alam Melayu. Tambo juga biasa disamakan dengan membab atau sejarah. Dianggap berasal dari zaman lampau, diwarisi dari nenek moyang, sehingga ada yang menganggapnya sejarah. Cerita Tambo berkisar kepada asal-usul, keturunan, dan lain-lain. Kayat pantun adalah kayat yang berisi pantun-pantun lepas mengenai kehidupan muda-mudi masa kini. Kayat ini selalu muncul mengawali setiap pertunjukan kayat dan menjadi perangsang keterlibatan khalayak di saat-saat jenuh. Kayat porang atau prosa. Kayat ini juga disebut kayat Hasan dan Husain, yaitu 2 cucu Nabi Muhammad SAW. Onduo, nyanyian berupa pantun dan syair menidurkan anak dan cucu. Onduo dilakukan di rumah sewaktu menidurkan anak dan cucu. Kemampuan ini dapat dari mendengarkan orang tua dan tidak dipergurukan. Nandung. Kata nandung atau senandung memiliki makna sama dengan kata nyanyian, yaitu untaian dan rangkaian kata yang digunakan dengan menggunakan irama. Istilah nandung misalnya mengandung anak, yaitu nyanyian untuk menidurkan anak, dikenal luas hampir di seluruh kawasan Riau. Tradisi menidurkan anak sambil menendangkan atau menandungkan kata-kata hikmah menjadi tradisi orang Melayu Riau. Basia Cuong dan Sisombau. Basi Cuong adalah sebutan lain dari Sisombau. Sisombau merupakan penamaan masyarakat Kampar Kiri, sedangkan Sia Cuong penamaan dari Kampar Kanan. Penyajiannya dilakukan dalam upacara adat seperti memberi gelar adat. Koba merupakan tradisi lisan jenis cerita yang disampaikan dengan gaya yang dinyanyikan. Pelakunya biasa disebut dengan tukang koba. Koba dapat ditampilkan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Koba nyanyi panjang, sastra lisan yang disajikan dengan dilakukan atau dinyanyikan.
Istilah nyanyi panjang mengandung dua kata, yaitu nyanyi bermakna bentuk persembahan dan panjang bermakna waktu yang diperlukan untuk pencapaiannya. Untuk menamatkan sebuah cerita dalam nyanyian panjang biasanya membutuhkan waktu lebih dari 1 malam. Bang Handur, jenis sastra lisan yang penyajiannya dalam suatu peristiwa pertunjukan, berbentuk nyanyian dengan teks puisi, pantun dan syair hingga prosa. Penyajian Bang Handu kebanyakan dilakukan oleh para ibu ketika menidurkan anak di buayan. Cakap adat, genre bahasa tradisional yang digunakan oleh masyarakat Melayu tradisional. Pada masyarakat Petalangan, cakap adat digunakan dalam acara sosial dan ritual publik tradisional. Genggong, genggong biasanya dimainkan pada acara pesta pernikahan. Hal ini menjadi daya tarik dari genggong. Selain dari bunyi genggong yang indah, juga dari pantun yang dibicarakan. Zikir Gebano, istilah zikir atau jike atau dike dan sebagian disebut juga dengan jike gebano atau dike berdah. Untuk penamaan yang sama, berasal dari kata zikir, yaitu memberi puji-pujian dengan diiringi gebano, yaitu rebana besar berupa gendang satu muka. Kalau pandai jadilah pematut, kalau pintar jadilah penaut, kalau cerdas jadilah pembaut, kalau gelige jadilah pemalut. Tabi enji gunung rum tanah serpi, anak naga turun berjuang, hati engkau tak boleh lebih. Akulah si raja harimau yang garang, kungkang kuali besi, lidah tersengkang, gigi terkunci, tertutup hawa nafsu engkau hendak melawan aku. Batu hitam, batu putih, batu hampa akan jejak. Dia kan payung, dia juga kan dinding. Dan esah dan ketijah, aku di dalam bilah elah, dan maksud dan yang maksud, aku di dalam kota besi, akan menunggu aku 4 penjuru alam.